Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengumpamakan pikiran kita sebagai sesuatu yang perlu kita latih. Di dalam banyak buku yang pernah saya baca dan mungkin juga Bapak Ibu pernah baca, pikiran kita selalu diumpamakan seperti layaknya monyet, the monkey mind, bukan seperti kucing atau anjing. Mengapa demikian? Karena ternyata kalau kita berbicara tentang monyet ini memang adalah binatang yang agak sedikit iseng, ya, sulit diatur, ya, dan gerakannya loncat ke sana kemari. Sedangkan kalau misalnya berkaitan dengan anjing maupun kucing, termasuk binatang yang cukup mudah diaturnya. Jadi kalau kita bicara tentang taming atau mengendalikan pikiran kita, maka beberapa buku mengatakan seperti the monkey mind, ya. Monkey mind itu ke sana kemari gitu ya. Itulah pengumpamaan untuk pikiran kita. Dan kalau demikian maka kita perlu usaha untuk bisa membantu supaya pikiran kita ini jauh lebih baik. Kondisi, ya, kalau saya bilang tuh yang berkaitan dengan kecemasan itu seringkali kita lupa kalau sebenarnya bukan cuma obat loh yang membantu. Walaupun pada kondisi yang sangat berat seperti gejala-gejala cemas panik ataupun situasi yang tidak nyaman di pikiran kita, seringkali memang obat akan sangat lebih membantu daripada yang lainnya. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana ternyata pikiran dan perasaan kita akan jauh lebih baik jika kita mampu mengatasi keadaan kita secara lebih baik dari mulai pikiran yang tenang, pikiran yang bisa dikendalikan. Jadi daripada kita berpusing-pusing mikirin makan obat atau enggak dan akhirnya juga nggak makan obat, buat Bapak Ibu yang masih dalam tahapan awal atau teman-teman muda nih yang baru mulai menyadari bahwa dia punya kecemasan, cobalah untuk belajar mengendalikan pikiran tersebut. Dan pengendalian pikiran tersebut berasal dari diri kita sendiri. Itu menarik ya teman-teman ya. Karena kalau kita berbicara tentang pengendalian diri, tentunya akan sangat mempengaruhi outcome ataupun hasil keluaran dari saat kita beraktivitas secara fisik dan juga mental. Nah, mengapa kok ada hubungannya juga dok dengan begitu? Ya, karena kalau kita calm, otot kita akan menjadi lebih rileks, fisik kita akan menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih cool, lebih rileks. Pikiran juga begitu. Kalau otak kita lebih tenang, maka pikiran kita akan menjadi lebih rileks. Sehingga perlu tuh suatu upaya untuk membantu kita menenangkan pikiran yang seperti monyet ini. Ya, jangan sampai dia kesana kemari dengan bebasnya, karena cara yang paling pertama kali diperhatikan untuk membantu diri kita menjadi lebih baik adalah bagaimana kita mulai belajar sedikit demi sedikit menenangkan pikiran kita. Kita fokuskan. Kalau kita tahu bahwa pikiran kita sering meloncat ke sana kemari, maka kita belajar untuk memfokuskan pikiran kita pada satu titik. Pernafasan kita, pusat tubuh kita, ya, atau pusar ini kita arahkan pikiran kita, perhatian kita pada pusat kita. Terus setiap ada perhatian yang mengalihkan kemana-mana, balikin lagi ke pusat kita. Rasanya nggak nyaman, cemas, balikin lagi ke pusat kita. Inilah yang disarankan untuk membantu diri kita. Dan tentunya ini perlu latihan berhari-hari. Tidak bisa cuma sekali doang. Kita melatih otot saja supaya lebih kuat. Kita perlu latihan terus-menerus. Ya, belum ditambah dengan suplementasi, belum ditambah dengan gizi, yaitu protein tinggi supaya ototnya jadi. Kalau cuma makan biasa doang, mana jadi ototnya. Sama dengan pikiran kita juga. Kita perlu memberikan gizi, ya, yang baik. Apa tuh gizinya dok? Gizinya adalah hal-hal yang positif, lingkungan yang positif, ya, pikiran, persepsi yang positif, ya, pembaca koran, pembaca media online, carilah hal-hal yang positif supaya pikiran kita selalu dengan banyak hal yang baik. Dan salah satu yang paling saya suka dengan cara memberikan vitamin buat otak saya adalah buku yang baik, audiobook yang baik, yang memberikan kenyamanan kepada saya. Jadi
Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap bermeditasi, relaksasi, dan memberikan vitamin kepada otak kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.